Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja bab 21 ayat 1 sampai 16. Nabot, seorang Yesreel, mempunyai kebun anggur di Yesreel di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Sebagai gantinya, akan kuberikan kebun anggur yang lebih baik, atau jika engkau lebih suka, akan kubayar harga kebun anggur itu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Semoga Tuhan mencegah aku memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati. Ia gusar karena perkataan Nabot orang Yesreel itu. "Aku takkan memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu." Maka berbaringlah raja di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya. Ia tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak mau makan?" Jawab Ahab kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yesreel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau yang menjadi raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yesreel itu." Isabel lalu menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Para tua-tua dan pemuka yang tinggal sekota dengan Nabot melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat.
Kemudian datanglah dua orang, yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa Nabot keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Kemudian mereka menyuruh orang melaporkan kepada Isabel. Nabot sudah dilempari batu sampai mati. Segera sesudah mendengar bahwa Nabot sudah dilempari batu sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu, menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati." Ketika Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia segera bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah sebagaimana aku mengasihi kamu. Kita baru saja mendengar perikop Injil Matius bahwa dari atas sebuah bukit, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita juga, suatu perintah baru. Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, "Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ajaran Yesus ini terkesan gampang-gampang susah karena langsung muncul pertanyaan, siapakah sesamaku? Dan siapakah musuhku? Dan apa maksudnya mengasihi itu? Sesama, lazimnya kita mengerti sebagai orang yang mempunyai kesamaan dengan kita sendiri dalam hal daerah asal yang sama
dari kelompok suku yang sama, dan mempunyai kewarganegaraan yang sama. Mereka yang tidak termasuk dalam kategori yang sama dengan saya itu lazim disebut orang asing, orang luaran, tidak dikenal, atau sama sekali tidak berkontak dengan saya. Tetapi mereka bukanlah musuh saya. Sedangkan bagi saya, seorang musuh ialah dia yang berlawanan dan bersaing dengan saya, malahan cenderung untuk mencelakakan saya, menganiaya saya, bahkan sampai menghabiskan saya. Apakah mereka ini harus saya kasihi sesuai ajaran Yesus? Saudara-saudari terkasih, masih ada ganjalan lain di hati dan otak ini untuk mencermati dan merenungkan ajaran Yesus tentang kasihilah musuhmu. Apakah kasih itu bermakna sama seperti saya menyayangi orang tua, kakak adik, anak-anakku? Ataukah kasih ini sama dengan jatuh cinta antara seorang perjaka dengan seorang gadis? Ataukah kasih ini relasi seperti di antara dua orang sahabat karib? Rasa-rasanya kasih semacam begini sangat sulit untuk diwujudkan terhadap musuh-musuh kita. Saya coba mencari dan menggali lebih dalam paham kasih itu dalam ungkapan Yesus, "Kasihilah musuhmu." Nampaknya penginjil Matius memakai kata kasih di sini dalam arti mengasihi tanpa peduli orang macam apakah yang dikasihi itu. Ini bukan mengasihi karena, melainkan mengasihi tanpa perhitungan apapun. Kasih semacam ini adalah hasil perjuangan seumur hidup, hasil keputusan hati. Inilah kasih agape. Dan Yesus sudah mewujudkan kasih agape itu secara konkret, terutama pada saat Dia memanggul salibnya ke Golgota dan saat Dia tergantung di kayu salib. Dalam diri Yesus tiada kebencian, tiada dendam terhadap para seterunya. Malah sebaliknya, Yesus mendoakan mereka yang menganiayanya. Tindakannya inilah yang dikenang dan dikagumi sampai sekarang ini. Hal itu sekaligus menegaskan ajaran Yesus bagi para murid-Nya. Hendaklah kamu menjadi sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.